Ini yang sangat menyengat Bolo. Bau angker, baunya itu kayak solar gitu loh Bolo. Yang saya tahu airnya itu keluar dari dalam tanah dan itu nggak pernah berhenti, mengalir terus sampai meskipun musim kemarau panjang dia tetap keluar. Kadang ada yang lumpurnya sampai meluber, banyak sekali, ada yang besar kecil. Jadi airnya itu macam-macam, ada yang hangat, ada yang dingin, dan rasanya juga beda. Tuh yang kena air langsung jadi seperti fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti ra Bolo, di hutan wilayah Lamongan ini katanya ada belasan hingga puluhan sumber mata air umum atau mendidih yang konon hingga sampai saat ini masih diselimuti oleh kabut misteri. Bagaimana sih jalan untuk menuju ke sana? Yuk tonton terus video ini hingga selesai ya Bolo. Isu iku aku karo arek-arek memutuskan untuk menelusuri hutan jati yang sangat lebat serta jalan yang cukup well Bolo, demi untuk menghilangkan rasa penasaranku tentang keberadaan sumber air panas di area hutan Gunung Citro. Semakin dalam perjalanan yang kami tempuh, semakin well dalane dan semakin membingungkan karena banyaknya percabangan Bolo. Ngerti dhewe to Bolo, dalane sing koyok ngene nek udan ra apal dalan iso ndlosor-ndlosor. Ubur-ubur ikan lele mending rasa rene le, nek ra kulino timbang blaen. Malah ngerepoti tim sarnggo. Iki nek bengi barang yo genah medeni Bolo, iso diuntal gendruwo ndasem. Konten kaya ngene sangare aja dipentelengi tok Bolo, iso ditutul tombol subscribe, di like barang yo oleh. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan Bolo, akhirnya sampailah di sebuah tanah lapang yang di dalamnya ada banyak banget sumber air blukuduk-blukuduk. Suara blukuduk-blukuduknya itu terbilang banter juga Bolo, karena jumlahnya cukup banyak. Banter Bolo. Bau angker, baunya itu kayak solar gitu loh Bolo. Kayak solar baunya. Selain itu Bolo, aku juga kaget ada batu-batu seperti bekas terumbu karang hingga fosil kerang. Kira-kira Bolo, mosok lokasi ini dulunya laut ya Bolo. Wis ngono ae, simakan terus penelusuranku ya Bolo. Oke Bolo. Akhirnya setelah melewati hutan nyangkung lewang-lewong, bahaya banget itu nek sendirian Bolo. Kita sudah berada di lokasi ya, dengan perjuangan melewati rimbunnya hutan, naik turun dan bluduk sekali ya jalannya. Akhirnya kita sudah berada di lokasi. Nah, jadi di area depan kita ini Bolo ya, ini merupakan situs Gunung Citrowati ya, yang terletak di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Nah, di area ini Bolo, seluruh area mana ini yang agak lapang ini ada seperti sumber mata air yang blukuduk-blukuduk. Jadi di setiap lokasi tanah ini bila ada ngecembengan air kayak gini, nah ini mengeluarkan blukuduk-blukuduk Bolo. Nah seperti ini ya.
Ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa bolo. Dan batunya ini seperti batu akik ya bolo. Tembus pandang kayak gini. Ini bisa dibuat akik bolo. Nah airnya ini blukuduk. Oh sini juga bolo. Terdengar ya suaranya. Kemerenyes gitu tanahnya ini. Apakah ini gunung aktif ya bolo? Jadi di area tanah ini yang agak nyemek teles ini bolo. Nah ini terdengar suara plukuduk gitu bolo. Nah ini ya banyak batu-batu gitu kayak lapangan ya bolo. Ini jauh sekali bolo jaraknya antara pemukiman warga dan lokasi ini. Wis pokoknya bahaya bolo nek rene ijen. Jadi kayak gini bolo. Ini kalau hujan juga sangat sulit loh ke sini. Dan yang tidak kalah menarik ya, ada banyak papan petunjuk bolo menuju lokasi ini. Jadi memudahkan meskipun di alas yang gung lewang-lewung, tapi kita juga masih bisa tahu arah lokasinya. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian atau bolo-bolo semua ingin ke lokasi ini, ada papan petunjuknya begitu. Nah kalau kita lihat begitu dari kontur bebatuan tanahnya itu seperti batu putih gitu bolo. Nah entah kadar air yang ada di sini tuh apa ya, kok isok blukuduk gitu bolo. Nah ini bekas lubang-lubang bolo. Oh ini suaranya itu banter bolo ini. Wah ini ada yang terdengar ya, bluk. Ini di mana ini suaranya? Loh, bluk. Baunya kayak gas bolo. Asli real, baunya kayak gas. Oh, bau banter bolo. Blukuduk gitu ya bolo. Baunya kayak belerang gitu loh bolo. Ini yang sangat menyengat bolo. Suaranya terdengar ya. Bentar, mic clip on ku tak dekatkan sumbernya ya biar terdengar. Nah kayak gini bolo suaranya ya. Banter, baunya itu kayak solar gitu loh bolo. Kayak solar baunya. Oh. Kayak bensin. Nah, ini juga terdengar. Terus ini bolo. Blukuduk. Jadi ini sebuah fenomena yang luar biasa bolo yang terjadi di tanah ini. Jadi air itu blukuduk terus keluar aroma itu loh bolo, kayak solar atau bensin ya, bisa dikatakan begitu. Jadi itu memang sengaja dikasih tatanan batu begitu loh bolo, yang ada sumbernya. Ini bekasnya ya, jadi titik lokasinya itu tidak tentu bolo, bila mana terus keluar air kayak gitu itu. Oh ini ada lagi bolo. Wah bau banter ya yang ini bolo. Lu kayak ngene rek. Wih, waket aku bolo. Baru tahu ya kayak gini ada fenomena alam. Baunya itu sedikit kayak solar gitu loh bolo. Banter ini bolo. Blukuduknya. Loh, baunya kayak solar ya. Kayak bensin.
Kayak bensin temenan iki. Ini pada heran, ini warga itu pada heran. Oh, ini ada juga bolo. Wih, kayak bumi bocor loh bolo ini bolo. Ini yang paling titik paling deras ya bolo. Coba kita cari lagi ya bolo. Di mana titik lain ya bolo. Loh, ini kayak ada semburan-semburan lumpur juga gitu loh bolo yang keluar itu. Nah, ini kondisinya hujan bolo, gerimis. Oh, di sini juga ada bolo. Nah, ini ya bekas tumpahannya. Nah, ini bolo, ya ini agak pekat ya, sampai mengunduk ya di sini. Nah, ini juga ada bolo. Ini buanter ya bolo suaranya. Bluk 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 gitu bolo. Jadi banyak bolo. Kayak gamping gitu ya. Jadi di area sekeliling sini bolo ya. Itu ternyata banyak blukutukan gini yang sudah ditata batu. Nah, kali ini bolo kita bersama Mas Sukomiarso Channel. Ini juga pegiat sejarah juga di wilayah Kabupaten Lamongan. Nah, kita akan bertanya-tanya terkait fenomena alam yang terjadi di Gunung Citrowati ini yang berada di Kabupaten Malang, kecamatannya Sambeng. Lamongan. Oh ya, mohon maaf. Di Lamongan. Kabupaten Lamongan, kecamatan Sambeng. Begitu. Samping. Nah, kok bisa ada fenomena alam yang terjadi di sini nih? Seperti apa Kang mulanya? Jadi fenomena ini sudah puluhan tahun. Jadi selama jadi keluar kayak berkutuk-berkutuk ini sudah lama. Jadi kayak ada belerang-belerang gitu. Nah, biasanya itu ada yang anget, ada yang dingin. Jadi airnya itu macam-macam. Ada yang anget, ada yang dingin. Dan rasanya juga beda. Ada yang payau, ada yang manis, ada yang asin, ada yang tawar. Jadi ada macam-macam. Nah, itu biasanya air yang keluar dari dalam itu yang ngumpul di dalam, ada tuangan yang di sebelah sana itu biasa diambil oleh warga. Dimasukkan jerigen, dibawa pulang untuk dimasak. Nah, sama warga ini bukan dimasak untuk dijadikan apa, tapi dibuat obat puli biasanya. Jadi satu jerigen biasanya cuma dapat jadinya obat puli itu cuma 5 liter. Jadi biasanya ini juga dipakai warga, diambil warga untuk dimasak, jadikan obat puli. Nah, kadar yang keluar itu berarti sejenis apa Kang ya? Kadarnya sih kurang tahu, seperti belerang. Cuman ketika diukur dengan alat pengukur air, itu di dalam kandungan air itu terdapat kurang lebih 800 sekian. Berarti ini zat padat yang ada di dalam air ini cukup tinggi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Meskipun airnya jernih sekali, itu zat padat di dalam kandungan air ini tetap tinggi. Dan ini membuktikan kalau air ini tidak layak untuk dikonsumsi. Secara manual misalnya, saya di sawah pengen minum, jangan sampai, soalnya zat padat di dalam ini cukup tinggi, bisa bahaya untuk tubuh kita. Itu berdasarkan hasil riset jenengan Kiambe? Iya, jadi berdasarkan hasil riset saya sendiri. Jadi saya coba sih antara air yang keruh sama yang jernih. Ternyata hasilnya sama. Seperti itu. Nah, terus apakah mungkin Kang gunung ini tuh masih aktif atau gimana begitu? Kalau dibilang gunung ini masih aktif sih sebenarnya gunung ini tidak aktif karena dari namanya aja Gunung Citro. Jadi mungkin karena dataran ini lebih tinggi dibandingkan dataran yang sekelilingnya. Makanya mereka orang-orang menyebut gunung, dikasihkan nama Gunung Citro atau Citrowati. Dan Citrowati ini ada di sini. Jadi seperti gunung, tapi ya bukan gunung, tapi keluar seperti
apa ya, kayak belerang yang seperti lapindo itu. Kandungan belerang. Nah, menurut jenengan kan tadi itu bervariasi kan dari segi warna, Rasa. dari segi rasa. Di sini tuh ada beberapa titik sumber kan. Ada banyak sekali, bisa ada ratusan. Kecil-kecil tuh banyak sekali, ada yang besar kecil dan ada yang panas, ada juga yang dingin. Mungkin bisa dicek nanti yang sebelah sana timur itu ada yang dingin, ada yang panas. Jadi airnya panas. Itu juga bervariasi dari segi Rasa bentuk, juga. rasa dan Terus timbulnya sumbernya itu ya berbeda-beda ya, tergantung waktu. Misalnya pas nggak keluar ya nggak keluar. Nggak keluar. Lalu ketika keluar itu keluar. Bisa ratusan sumber ya. Terus airnya di sini juga kadar garamnya juga lumayan tinggi. Jadi kadar garam di sini cukup tinggi. Mungkin nanti mas-masnya bisa lihat batu yang kena air. Itu langsung jadi seperti fosil. Ya betul, ada tadi. Jadi itu karena kadar garam yang cukup tinggi. Mitosnya seperti apa Kang terkait ini orang-orang warga sekitar mempercayai lokasi ini? Kalau mitosnya sih saya belum pernah dengar mitosnya ada apa di sini. Saya belum pernah dengar cerita. Cuman yang saya tahu airnya itu keluar dari dalam tanah dan itu nggak pernah berhenti. Jadi airnya itu tetap mengalir terus sampai meskipun musim kemarau panjang, dia tetap keluar. Tapi dia nggak meluber. Tapi kadang ada yang lumpurnya sampai meluber. Sehingga batu-batu yang ada sekelilingnya, bukan hanya batu, kayu yang kena cairan ini pasti akan mengeras seperti fosil karena kadar garamnya cukup tinggi tadi. Nah ini kita lanjut lagi Bolo karena hujannya sudah terang ya. Kita lanjut ke titik lokasi yang katanya itu dari sumbernya itu memiliki kandungan berbeda ya Kang. Jadi ini yang diambil oleh warga airnya. Biasanya dimasukkan trigen. Jadi dimasukkan trigen, terus dibawa pulang untuk dimasak, dijadikan obat puli sama warga. Jadi mereka masukkan ini, jadi diambil dari sini, dikumpulkan, terus bawa pulang dimasak jadi obat puli dijual. Sejenis difermentasi dulu gitu ya? Iya, jadi dimasak dulu, digodok. Jadi ini. Terus kita lanjut lagi. Kayak gini fosil-fosil, mengeras kayak fosil. Ya. Kok kayaknya suara hujan ini. Berjalan hujannya. Kebles Kang ini. Balik Kang, hujan lagi Bolo. Jadi jauh ini dari lokasi mana kita berteduh. Jadi kita balik lagi, tidak kondusif cuacanya. Bolo. Mungkin seperti itu ya Bolo untuk penelusuran kali ini karena kondisinya ini hujan tiba-tiba turun. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Gunung Citro ini, Citrowati ya, Lamongan, Kabupaten Lamongan. Semoga bermanfaat dan menghibur. Apabila kalian tahu terkait fenomena alam yang terjadi di sini bisa komen-komen ya Bolo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.